Sekarang kita bahas ini ya. Kenapa ini kok is gitu. Nah, kita tadi bahas ini ya, akan atau rencana. Rencana itu kan pasti pakai akan ya. Nah, itu kita bisa pakai simple future. Tapi rencana itu kita bagi jadi dua macam. Ada rencana yang belum pasti, ada juga rencana yang pasti gitu. Kalau rencana yang belum pasti biasanya pakai will ya. Will dan kata kerja bentuk pertama. Kata kerja biasa gitu kayak gini. Najib will watch the movie later. Dan biasanya kalau will itu ada kata-kata tambahan, ada expression tambahan yang menunjukkan keraguan. Bisa maybe, perhaps, ya, atau probably, atau bisa juga I think, ya. Nah, itu yang pakai will. Karena dia rencana yang belum pasti ya. Najib will watch the movie later. Maybe. Ya, Najib will watch the movie later. Perhaps. Najib will watch the movie later. Probably. Nah, gitu. Nah, ini yang belum pasti. Kalau dalam bentuk, bentuk pertanyaan gimana? Apakah Najib akan menonton film nanti? Nah, itu pakai will. Will Najib watch the movie later? Ya, pakai will. Karena dia rencana yang sifatnya baru kemungkinan. Belum pasti akan dilakukan atau tidak. Gitu. Will Najib watch the movie later? Gitu. Nah, ini rencana yang belum pasti. Nah, kalau rencana yang sudah pasti, yang sudah pasti akan dilakukan, dan subjeknya itu sudah yakin akan melakukan, itu kita biasanya pakainya going to. Ya, jadi will sama going to itu sama-sama artinya akan. Ya, tapi will itu akan yang belum pasti, sedangkan going to akan yang sudah pasti. Contoh, misalkan kita ngomong Taufik is. Nah, dia pakai to be is MR ya, is going to watch the movie tonight. Nah, Taufik is going to watch the movie tonight. Taufik akan nonton filmnya nanti malam. Nah, akannya kita pakai is going to. Ya. Terus nontonnya ya watch ini. Tapi Taufik pasti akan nonton karena dia sudah beli tiket, dia udah ngajak teman-temannya, dan dia juga sudah naik Grab ke Artos misalnya. Jadi going to tuh akan tapi sudah pasti. Nah, kalau jadi pertanyaan gimana? Apakah Taufik akan nonton film nanti malam? Is Taufik going to watch the movie tonight? Gitu. Is apakah ya Taufik going to watch akan nonton the movie ya filmnya nanti malam gitu. Jadi sampai sini paham ya? Rencana yang belum pasti sama yang sudah pasti. Tahu ya? Kalau yang sudah pasti pakai going to. Kalau jadi pertanyaan gini, is Taufik going to watch the movie tonight? Apakah Taufik akan nonton film nanti malam? Nah, sama seperti soal Marlin yang ini. Nah, ini juga gitu kan? Is Maximo going to watch the film later? Apakah Maximo akan nonton film nanti? Nah, kalau pakai will gimana? Kalau pakai will bisa di sini will, tapi going to-nya dihilangin ya. Will Maximo watch the film later? Terus kenapa nggak does ya? Does itu masih ingat nggak? Does itu adalah auxiliary verb atau kata bantu kata kerja untuk kebiasaan, untuk rutinitas, bukan untuk rencana. Tahu ya? Dia rutinitas, bukan untuk rencana. Misalnya, ya, oke, rutinitas. Itu pakainya simple present. Contoh, berarti rutinitas tuh bisa juga kebiasaan kan?
Nah, bisa kita mau ini, mau nanya, ya kan? Itu si Najib itu biasa nonton film kalau weekend nggak sih? Pas weekend akhir minggu tuh dia biasa nonton film nggak sih? Baru kita pakai das, ya. Karena das itu kata tanya untuk kebiasaan, bukan untuk rencana, ya. Das Najib watch movies every weekend. Oh, apakah Najib nonton film setiap weekend? Yes, he does. Ya, he always watches movies with his brother Taufik, misalnya. Ya, dia selalu nonton ya film sama saudaranya, sama saudara laki-lakinya yang namanya Taufik. Sampai sini paham ya? Paham, Miss? Paham kenapa nggak pakai das ya? Oke, karena yang diminta di situ ada going to itu pasti dia tuh rencana yang sudah pasti, bukan kebiasaan, gitu ya. Oke, so hello, how are you today? Ya, now let's go ya. Nah, nih satu soal dibahasnya bisa panjang. Kalau sit in di kelas Pak Alfa sangat membantu karena Pak Alfa banyak bahas grammar ya. Oke. Nah, sekarang nih, sebentar, kelewatan. Nah, ini yang habis ini. Nah, the helicopter, nah, helikopter, oke. Took bla 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 without a problem. Helikopter itu titik tanpa masalah. Nah, ini pasti tahu semua. Apa ini kira-kira? Ini namanya, ini kalau ini grammar ini namanya phrasal verb ya. Phrasal verb itu adalah kata kerja yang digabungkan dengan preposisi atau kata depan dan membentuk kata baru yang maknanya tidak bisa dipahami secara kata per kata gitu. Ya, jadi ini gimana? Feeling kalian apa? Down, pass, up, atau off? Took up. Took up. Heeh. Lepas landas. Kalau kan kalian udah naik pesawat. Took off. Ya, kalau lepas Take off. landas ya take off ya. Take off, kenapa jadi took off ya? Karena dia lampau. Karena dia sedang menceritakan helikopter yang lepas landas tadi atau kemarin atau baru aja, tapi sudah terjadi, ya kan? Kan past tense itu kan untuk yang sudah terjadi, makanya take off-nya jadi took off gitu ya. The helicopter took off without a problem. Helikopternya lepas landas tanpa masalah. Kita bahas sedikit ya. Verb satu 2 3. Oke. Take, verb satu. Ya, ditulis pakai V1 di sini. Ya, oke. Take, and then we have took, verb 2. Oke. And taken. Taken is verb 3. Nah, verb satu dipakai kalau apa? Untuk kebiasaan atau jadwal. Biasa jadwal, rutinitas, kebiasaan. Itu verb one ya. Verb two dipakai apa? Untuk kejadian yang lampau. Nah, misalnya kalau kebiasaan ya, the helicopter normally sama kayak usually ya biasanya ya. Takes off, well sorry, let's say at 1 p.m. misalnya. The helicopter normally takes off at 1 p.m. Helikopternya biasanya lepas landasnya tuh jam 1 siang. Nah, itu kan kalau kebiasaan. Dia pakai verb satu. Nah, sekarang kalau yang lampau. Misalnya lagi menceritakan helikopter yang lepas landasnya itu tadi pagi. Ini pembahasan kemarin kok ada helikopter sih gitu. Nah, helikopter itu memang sering datang ke atas kapal biasanya untuk situasi yang emergensi atau darurat. Misalkan ada orang yang punya keluhan kesehatan ya, dia yang tidak bisa ditangani oleh infirmary atau ER room yang ada di kapal. Makanya terus helikopternya ke situ ya.
The helicopter normally, bukan normally ya, took off this afternoon. Oke. The helicopter took off this afternoon. Helikopternya lepas landas siang ini. Nah, makanya take off jadi took off karena menceritakan sesuatu yang sudah terjadi. Would you like to join us for the Marlins course? Oke. Ini sampai sini paham ya? Miss. Ya. Do you have any question? Ada yang mau tanya sampai sini? Not yet. Oke, so let's keep going. Nah, ini past tense, did. Nah, last oh gampang ini. Where did he bla 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 his last holiday? Di mana dia titik-titik his last holiday, liburannya yang lalu. Yo, apa ini? Spend. Ya, Spend. yang ini, yang A B C D itu tuh kalau di situ yang C. See. Ya, betul. Betul. Ya, oke. Kenapa pakai itu? Kenapa nggak verb dua? Karena ini past tense itu kalau pertanyaan in the form of question, kalau past tense itu dalam bentuk pertanyaan, verb yang dipakai kembali ke verb satu. Karena verb duanya sudah diambil sama did-nya itu ya. I'm charging my laptop first. Saya cas laptop dulu baterainya mau habis. Yap. Nah, betul ya. Ada pertanyaan kenapa ini spend yang ini bukan yang ini ya. Kalau misalnya nih kita dalam bentuk statement biasa, bisa pakai pakainya verb dua. I spent, Najib spent yang ini. Kalau kalimat biasa bukan pertanyaan ya. Najib spent his last holiday in Bahrain ya. Najib spent yang ini. Kalau kalimat biasa, positive statement ya. Najib spent his last holiday in Bahrain. Najib menghabiskan liburan terakhirnya di liburan yang lalu di Bahrain. Tapi karena ini dalam bentuk pertanyaan dan ada date-nya seperti ini ya, sudah muncul auxiliary verb-nya, maka kita kembali ke verb satu. Where did he spend his last holiday? Dia mana dia menghabiskan liburan terakhir, gitu ya. Let's keep going. Alright, ini kalau nggak salah grammar ini soal 15 soal ya. Nah, oke, yuk. Ya, siapa nak coba? I full body to book wood massage. Ini massage ya, bukan message. Massage ada yang tahu apa? Pijat, Miss. Pijat. Pijat. Very good. So, ini siapa yang mau coba? Would you like to Najib coba? Nih, gimana? Kalau Najib gimana? I would like Yes, to book a full body massage. massage. Very good. Massage. I would like to book a full body massage. Oke. Mas Saya ingin memesan atau mereservasi ya. Saya ingin memesan pijat seluruh tubuh atau kalau di sini pijat sehat gitu ya. Oh, Najib udah dicoba belum itu apa jemarinya? Udah, Miss. Udah, Oh, udah dua gimana? kali sih. Oke ya? Atau biasa aja? Beda-beda sih Oh, biasanya. tergantung terapisnya, Miss. Oh Kadang iya, enak, kadang terlalu lembek. iya. Kalau misalnya itu dia bisa request dan kita bisa bilang bisa request untuk mengurangi tekanan atau menguatkan tekanan boleh. I would like to book a full body massage. Kayak gini ya. I would like to, saya ingin book, memesan a full body massage. Pijat seluruh tubuh. Oke. Ya. Nah, kalau ngerjainnya di drag-drag gini ya. Drag, drag.
Ini juga pas waktu ngerjain harus ini ya, pegang mouse-nya nggak boleh ragu-ragu. Nyeret-nyeretnya ini harus fokus banget. Karena ini kalau salah posisi satu, ketuker satu aja jadi salah ya. Nah, nih. Which two screen like you son would buy? Apa ini? Tadi udah Najib. Nah, Taufik, please try. Which would you like? Uh, which Mhm, would you like? mhm. Screen sun to buy. Ini bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesia itu kayak gini. Which kan artinya ya yang mana, ya kan? Jadi sunscreen yang mana? Sunscreen tahu kan? A lotion to protect your skin from the sun light radiation. Ya, jadi lotion yang digunakan untuk melindungi kulit kita dari radiasi sinar matahari itu namanya sunscreen. Ya, jadi ini sunscreen yang mana Oh, yang ingin Anda beli gitu. Jadi ini adegannya mungkin in one of the skincare shops on board ya. Di salah satu toko skincare di kapal gitu ya. Terus eh, apa? Shopkeepernya, sorry salespersonnya tanya, mau beli sunscreen yang mana, Bu? Berarti sunscreen yang mana yang ingin Anda beli? Ayo, kira-kira gimana jadinya? which would you like to? Which would you like Hah? sunscreens to buy? Belum. Sunscreen yang mana? Ayo, sunscreen yang mana gimana? Sunscreen yang mana? Which sun? Sunscreen, ya kan? Which sun? Which Yes. sunscreen? Which sun? Which Hah? sunscreen Hah? would you Hah? like to buy? Betul. Which sunscreen would you like to buy? Sunscreen yang mana yang ingin Anda beli? Ya. Which sunscreen would you like to buy? Sunscreen yang mana yang ingin Anda beli? Oke, let's go to the next one. Nah, kayak gini ya, diseret-seret gini, di drag gitu. Hmm. Hafiz, we have chicken, crunchy chicken. Nah, nih, sekarang Najib. What your of number the is cabin, please. Ayo. Ya, Najib, please try this one. What is the number Ah, of your what is ah, what bener. number Ah. Tadi of udah the bener yang tadi. please? What is the number? Udah bener What itu. is the number? What is the What is the number? of your Terus? cabin, please? Ya. What Of is the of the number of your cabin, please? What is is the the number of number of your cabin, please? Cabin Anda nomor berapa ya? What is the number of your of cabin? Sorry. All right. Please, ya. What is the number of your cabin, please? Berapa nomor kabin Anda atau apa nomor kabin Anda? Ya, berapa nomor kabin Anda lah ya. Oke. Next one. Ini ya. What is diseret-seret diklik kata-katanya pakai mouse ya. Mouse komputer terus disusun gitu. What is the what is the number of your cabin, please? Apa nama cabin Anda? Nice. Teliti berkali-kali. Make sense enggak gitu ya kalimatnya tuh masuk akal atau enggak, kalau enggak baru oke. Nah, this one.
Tadi terakhir siapa ya? Najib apa Taufik ya? Aku, Miss. Oke, sekarang Taufik lagi. How cruise you the are enjoying so far? Nah, ini Indonesianya begini. Bagaimana, apakah Anda menikmati perjalanan Anda sejauh ini? Ya, apakah Anda menikmati cruise Anda sejauh ini? Cruise itu ya, voyage ya, perjalanan menggunakan kapal pesiar gitu. Gimana, Taufik? How are you enjoying Hmm? the cruise so far? Oke, how are you enjoying the cruise so far? Bagaimana Anda menikmati cruise Anda sejauh ini ya? How are you enjoying your cruise so Which far? you do you Ya, recommend? how are you enjoying your cruise so far? Bagaimana Anda menikmati perjalanan kapal pesiar Anda sejauh ini? Oke, hmm. Make sure several times itu. Jadi sebelum miss klik next tuh dipastikan. Nah ya, nih Najib lagi nih. Nah ini di restoran ya, di fine dining restaurant karena ada white wine. Which you type recommend white of do wine tonight. Nah, ini gini. Tadi kan ada which sunscreen. Nah kalau ini white wine yang mana yang Anda rekomendasikan malam ini? Ya kan kalau di kelas FB service itu kan ada beberapa jenis white wine ya. Kalau masih ingat ada Riesling, Chardonnay, Sauvignon When? Blanc, Pinot Noir gitu. Okay, so this one belongs to Najib, right? Yes, Miss. Okay, yes. What's your answer, Najib? Which Ya, wait, nggak apa-apa. which do you Mhm. which type of white wine do you recommend tonight? Ya, ini pas lagi dinner ya. Which type of white wine do you recommend tonight? Jadi, jenis white wine apa yang Anda rekomendasikan malam ini? Nah, sedang dinner berarti. Ya. Nah, kalau yang ini, kita memilih kalimat sesuai dengan gambar ya. Oke. Jadi di sini you see the picture of a warship sailing ya, ada gambar kapal berlayar gitu terus yesterday. Yesterday berarti apa? Kemarin ya. Jadi yang ada di gambar ini itu terjadi kemarin. Oke. Taufik, right? What's your answer? The sun was rising as the vessel arrived in port. Ya, betul karena Yang same. yesterday ya, yang C yesterday karena kemarin ya. Jadi kita harus pilih yang ada past tense-nya ya. The sun was rising. Matahari saat itu, ya kan? Karena yesterday, kemarin, ya kan? Matahari saat itu sedang terbit. The sun was rising. Matahari saat itu sedang terbit. As the vessel, ketika kapal itu, vessel kan kapal juga artinya, arrived, ya, verb 2 ya, artinya past tense. Arrived in port ya, sampai di pelabuhan. The sun was rising, matahari saat itu sedang terbit, as the vessel arrived in port. Ya, ketika kapal itu tiba di pelabuhan. Yesterday, kan? Oke, good. Good job, Taufik. Nah, Najib, please be ready. Belum, He belum threw. nongol soalnya. Ya, any question, Najib? He, oh, nothing. Oh, oke. So, nah kalau yang ini Najib, it's now, sekarang. Oke. Jadi ada orang, ini kan mungkin di kru mes ya. Jadi kru mes itu tempat santai kru kapal. Terus biasanya ada
something like this one ya. Ini dulu di alam kasih ini tapi nggak lagi soalnya nancep-nancep di tembok gitu anak-anak ya. Jadi yang ngelemparin nancepin anak panah ke sasaran itu loh kayak gini. Ini namanya dart, dart ya. And it's now, ini sekarang. Nah, jadi ada orang yang mau menancapkan ya dengan cara melemparkan sesuatu yang tajam kayak anak panah gitu ke sasaran. So what is your answer, Najib? It's Najib now, right? Oke. He has thrown the dart. Nah, has ya. Kita tahu kalau ada has plus verb 3 itu artinya sudah. Nah, ini dia sudah belum? Ada throw, through, thrown ya. Throw, through, thrown itu artinya melempar. Ya, verb satunya dia throw. Verb duanya through. Oke. Verb tiganya thrown. Oke. Kalau has thrown itu kan has plus verb 3 berarti artinya sudah melempar. Nah, ini dia sudah melempar belum? Belum. Belum. Dia baru akan kan? Baru mau ngelempar. Oke, berarti yang mana? Baru akan itu Inggrisnya apa ya? Kita kalau mau bilang baru akan itu He kita tried. pakainya about to, ya. Jadi about to itu artinya baru akan. Kalau about aja itu kan artinya tentang, ya. Tapi kalau about to artinya baru akan. Misalnya kayak misalnya ya, Najib, have you got your breakfast? Udah sarapan belum? Nah ya, Najib, have you got your breakfast? Terus Najibnya jawab, I'm I about to. Ya, I'm about to. About to itu artinya baru akan, ya. I'm about to have my breakfast, ma'am. Saya baru ini, baru mau pergi sarapan, ya. Tapi ini nggak apa-apa, salah karena memang belum pernah denger yang kayak gini kan. About to itu kan mungkin belum, belum. belum pernah dengar orang pakai, ya, dan mungkin jarang dipakai juga. Jadi yang betul yang ini. He is about to, dia baru akan throw, melempar, verb satu ya, the dart. Melempar anak panahnya itu. Oke. Karena gambarnya kan baru mau toh, belum belum terlempar, ya kan? Dan ini now sekarang. Oke. Nah ini, tuh, tuh ini kejauhan. Nah ini yesterday, ya. Oke, yesterday, kemarin. Nah, kemarin ini, nah berarti sudah berlalu. Nah yang sudah berlalu tuh past tense kita biasanya pakai verb do, doa, ya. Kalau masih ingat yang tadi ya, yang sudah lampau, itu kita pakai simple past, fakta yang sudah berlalu. Tidak ada hubungannya dengan saat ini, kita pakai verb 2. Ya, misalnya ini band, ya, pakai verb 2-nya. Kata kerja bentuk kedua. So, does this one belong to Najib or Taufik? Taufik apa Saya, Najib? Miss. Oke. Yes, what's your answer, Taufik? The second Mhm. officer plotted the position on the chart. Ya, plotted ya. The second officer plotted the positions on the chart. Nah, jadi second officer itu menggambar ya atau membuat titik gitu ya, the position menggambar posisi on the chart di diagram ya di atas diagram kayak gitu. Nah, ini karena kan yesterday kan sudah berlalu jadi plotted. Very good, Taufik. Now let's keep going. Kalau will itu kan akan, will possibly mungkin akan. Tapi kan ini yesterday kemarin. Kalau is plotting sedang.
Oke, nih. Ini yesterday evening. Nah, yesterday evening itu berarti apa? Kemarin malam. Ya. Yesterday evening, 7 p.m. Kemarin malam jam 7. Jam Ya. 7. So, what's your answer, Najib? It's yesterday evening. Kemarin malam. Ini mau ada... The table Hmm? the table will probably be set at the 7 p.m. Nah, will itu apa artinya? Probably Akan. Akan. Nah, ini ya. Tadi kita tahu ya. Will itu akan. Rencana. Rencana yang apa? Belum pasti. Nah, kalau kita di sini berarti kalau akan udah terjadi belum? Kalau baru rencana sudah terjadi belum? belum. Belum. Tapi Belum. yesterday evening, kemarin malam. Berarti kalau kemarin malam sudah terjadi belum? Sudah. Sudah, Ya, Miss. nah karena sudah, berarti kita pasti nggak pakai yang ini. Karena will itu artinya akan, dan itu untuk hal yang eh, direncanakan akan dilakukan, belum dilakukan. Nah, apa yang cocok sama yesterday evening? Kemarin, See, kemarin malam. see. Were, Ya, Miss. yang ini. The Were. tables were already set. Nah, ini pasif, past tense pasif ya. The tables were already set. Nah, were ini to be untuk past tense kan? Untuk yang udah lampau-lampau kan? The tables were already set. Meja-mejanya sudah ditata. At 7 p.m. Pada jam 10 malam. Nah, nih. Oke. Nih ya. Atau? Dilarang. Was banned. Ditata. Were set up. Nah, cuman di situ ada pemisahnya, ada tambahannya yaitu already ini adverb aja nih, keterangan tambahan. The tables were already set at 7 p.m. Mejanya sudah ditata pada jam 7 malam. Paham ya kenapa pakai were ya? Kenapa juga nggak pakai ini? Karena kalau ini are itu pasti ini tulisannya now sekarang. Nah, kalau are being set artinya sedang ditata, ya. Kalau will probably be set mungkin akan ditata. Nah, karena ini sudah berlalu pasti yang sudah ditata. Iya, seperti itu ya. Oke. Kok batuk, Dek? Dek minum yang banyak, Dek. Dek minum ini apa? Kimbus. Ya. Oke. Nah, ini now, sekarang. Itu. Sekarang ada orang lagi, ada ini. Ini kalau kayak bawa linen kayak gini berarti suite attendant atau stateroom attendant atau cabin steward. Ya. Kalau di hotel darat namanya room attendant. Ya kan? Nah, ini Najib apa Taufik ya? Topik, Miss. Oke, coba Ayo, Miss. Taufik. Nih, sekarang ada... The clean linen. Aha, The clean linen will be delivered to the cabin. ya. The clean linen will be delivered to the cabins. Linen yang bersih akan diantarkan ke kamar-kamar atau ke kabin-kabin. Nah, ini ya. Jadi kan sekarang ada orang lagi, ada stateroom attendant sedang bawa linen. Nah, berarti dia akan mengantarkan linen-linen itu ke kabin ya. The clean linen, linen yang bersih, will be, akan delivered, diantarkan to the cabins, ke cabin. Ini simple future will passive. Nah, udah ya. Tadi berarti grammar. Sekarang kita cara menghitung ya nilai grammar. Grammarnya tadi
Ada berapa soal ya? Coba kita lihat untuk grammar. Biasanya 15 atau 20. Oke, nomor 26. From 26 until 45. Berarti berapa nomor tuh? 26 until 45. Berarti 45 minus 25. 20 soal berarti ya. 45 minus 25. Berarti 20 soal. Nah, berarti kalau kalian mau menghitung skornya ya, jumlah nomor betul dibagi 20 dikali 100. Oke. Ya, betulnya berapa gitu ya. Misalkan betul semua ya. Kalau betul semuanya berarti 20 bagi 20 dikali 100. 20 divided 20 divided by 20 times 100 equals 100. Gitu. Seperti itu ya. Where is Taufik gone? Taufik's just gone. Pak Taufik kelempar apa gimana nih Taufiknya? So, have you got the score, Najib? Bentar, Miss. Gak apa-apa, ini baru pertama ya. It's okay, yang penting kenalan dulu. Kenalan Marlin. Penting udah paham Hmm, perintah-perintahnya. sudah paham. Terus untuk mendukung grammarnya bisa join kelas Palva. Karena kalau untuk kelas Palva itu speakingnya dikombinasi sama grammar, jadi banyak penguatan-penguatan grammar gitu ya. Alright.